Halo Gayus, hari ini aku ulang tahun. Malam ini ada waktu nggak? Aku sudah pesan restoran. Wanda, kau sudah setua ini. Apa spesialnya ulang tahun? Jangan kekanakan gitu. Lagian, aku lagi di titik puncak karirku. Gimana kalau difoto sama paparazi? Sudahlah, Tapi, jangan telepon kalau gak ada urusan. Maaf Nyonya, ada tamu pesan restoran merayakan ulang tahun, jadi nggak bisa terima tamu dari luar. Mimi, aku nggak tahu kau suka apa. Jadi aku siapkan satu macam dari setiap kado. Kak Gayus, makasih. Kau memang paling baik. Cepat buat harapan. Aku lama banget. Bikin kue ini baru berhasil. Baiklah. Aku berharap setiap kali aku berulang tahun, Kak Gayus bisa ada di sisiku. Mimi. dulu piano adalah alat musik yang paling aku sukai. Sampai 20 tahun lalu, ayahku berselingkuh dengan guru pianoku. Sedangkan ibuku jatuh dari gunung atas di tengah alunan musik piano. Aldo, kita sudah menikah 10 tahun. Bahkan kalah dari guru piano yang baru kau kenal selama 3 bulan. Bertemu Selfie, aku baru tahu apa itu cinta sesungguhnya. Sekaligus kuberitahu padamu, kami sudah punya putri. Besok aku utus orang antar surat cerai kemari. Rumah ini aku berikan buat kau dan Wanda. Kau jagalah dirimu baik-baik. Kami pergi dulu. Wanda, mainkanlah sekali lagi rembulan sonata buat ibu. Dulu waktu ayahmu melamarku, dia memainkan lagu ini. Itu merdu banget. Ibu bersalah padamu. Wanda, nantinya jangan seperti ibu ya. Saat ini, yang duduk di sebelah suamiku adalah putri dari pelakor itu. Dia sudah lupa janjinya padaku dulu. Kalau suatu hari kau mau cerai denganku, kau mainkanlah instrumen piano buatku. Tenang saja, Wanda. Kedepannya di rumah kita gak bakal ada piano. Dulu, dia pernah menolak permintaan sponsor utama buat memainkan piano dalam sebuah iklan demi aku. Aku kira itu adalah cinta. Sekarang aku baru tahu, ternyata orang bisa berubah.
Bukankah kau lagi tidur? Kenapa bangun? Ini Mimi, saudara kandung seayah denganmu. Dia datang mengakui hubungan denganmu. Halo kakak. Ibuku cuma melahirkan aku seorang. Di detik Mimi dan Piano muncul bersamaan di rumah, aku tahu pernikahanku dengan Gaius sudah berakhir. Ibu, sudah 20 tahun, aku selalu berpikir, kalau aku nggak belajar piano, kalau hari itu aku nggak mainkan instrumen lagu itu, apa ibu nggak bakal tinggalkan aku? Ibu, aku berencana bercerai. Gaius sudah bukan dia yang dulu lagi. Tangga kesuksesan yang kubuatkan buatnya dibangun di atas penderitaanku. Kau sudah kemana? Kenapa tadi pergi tanpa mengatakan apa-apa? Beneran gak sopan. Oh iya, gimana dengan lagu baru yang mau ditulis buatku? Aku janji sama penggemar menyanyi di acara Temu Sapa. Gaius, lihat lagu baru yang kutulis buatmu. Lagu ini bakal populer. Wanda, tunggu aku terkenal, aku bakal kasih kau kehidupan yang bagus. Baiklah. Aku lagi bicara denganmu, kau gak dengar? Aku lagi di tempat ibuku. Kau marah karena aku main piano bersama dengan Mimi. Sudah bertahun-tahun lamanya. Apa kau gak bisa melupakan masa lalu? Apa mahmu kamu lagi? Kau tunggu aku di sana. Aku jemput kau ke rumah sakit. Kaki Mimi terkilir. Aku antar dia ke rumah sakit dulu. Kau makan dulu obat mahmu. Tunggu aku pulang baru jemput kau. Wanda, mahmu sakit lagi. Ayo, gua antar ke rumah sakit. Gak apa-apa, pekerjaanku masih belum selesai. Wanda, kedepannya kalau kau lagi sakit mah, aku bakal menemanimu. Gak bakal biarin kau kesakitan sendirian. Mimi gak bakal lepaskan kesempatan buat menjerat Gaius. Sedangkan Gaius juga mengerti maksud Mimi, tapi malah menikmati karena merasa diandalkan. Dia gak peduli pada perasaanku. Tapi gak apa-apa. Aku juga gak peduli. Aku sudah mau cerai. Segera hubungi tim hukum. Hentikan pemberian lisensi lagu yang gak sah pada Gaius.
Kau sudah bangun? Kaki Mimi terkilir. Dia gak bisa sendirian. Jadi aku menjaganya di rumah sakit. Semalam sudah terlalu malam. Aku tidur di lantai di rumah sakit semalaman. Ini buatmu. Bukankah kau selalu ingin pergi ke lokasi melihat konserku? Besok lusa jam 8 malam. Kami sudah bersama selama 10 tahun. Aku sudah buatkan karya hebat dan terhitung buat dia. Setiap tahun selalu ada konser. Dia nggak pernah mengundangku hadir sekalipun. Wanda, maaf. Aku gak bisa buat kau datang ke konserku dengan terus terang. Karena penggemarku kebanyakan wanita. Kalau aku umumkan sudah menikah, masa depanku bakal hancur. Nggak apa-apa, aku ngerti. Aku lihat kau dari kejauhan aja. Baiklah. Nggak perlu lagi. Sudah bertahun-tahun, aku sudah terbiasa. Kalau gitu, malam ini ayo makan bersama. Hari ini peringatan kebersamaan kita tahun ke-10. Hari ini saja. Mengakhiri hubungan yang sudah 10 tahun ini. Baiklah. Mimi ini gadis yang baik. Gimana pun dia dikandungmu. Aku harap kau bisa melepaskan. Memaafkan dia dan ibunya. Memaafkan pelaku yang memaksa ibuku meninggal. Kalau gak punya maksud jahat, kenapa mau merusak pernikahan orang? Kenapa memaksa ibuku sampai ke jalan buntu? Kenapa sudah Wanda, masuk saat ayah ibuku pulang. baru meninggal? Ibumu sudah meninggal. Ayah nggak bisa biarin kau sendirian. Ini ibu barumu dan adikmu. Kedepannya, ini juga rumah mereka. Aduh, dulu aku nggak lihat dengan sesama. Ternyata dekorasi rumah ini bagus banget. Wanda, kedepannya aku bakal gantikan ibumu menjagamu dengan baik. Tanda tangani ini. Wanda, apa maksudmu? Wanda, apa maksudmu? Aku mau cerai. Kakak ipar, Kak Wanda masih nggak mau maafkan aku. Mendingan aku pergi saja. Aku nggak mau hubungan kalian terganggu karena aku. Aku tahu, di dalam hati Kak Wanda, aku selamanya pendosa. Tapi kenapa Kak Wanda gak kasih aku kesempatan menebus kesalahanku? Dendam generasi pendahulunya. Apa hubungannya sama dia? Gimana pun dia cuma seorang anak kecil. Kenapa kau masih gak bisa lupakan masa lalu? Dia cuma anak kecil. Gimana denganku? Waktu ibu bunuh diri, memangnya aku bukan anak kecil? Terserah. Yang penting kau tanda tangani saja surat cerai ini. Baiklah. Kau mau bermain tarik ulur ya? Aku temani kau. Jangan. Gak apa-apa. Kak Gayus, Sudahlah, jangan nangis ini lagi. semua karena aku. Bukan salahmu. Nona Wanda, pemberitahuan penarikan hak cipta sudah dibuat. Besok lusa diberikan kepada Tuan Gaius. Baiklah. Gaius, aku penasaran banget. Gimana ekspresimu waktu menerima pemberitahuan ini di konser ulang tahun debutmu yang ke-10? Wanda. Wanda.
Wanda, aku mau makan bubur. Sudah malam gini kenapa masih belum pulang? Aku sudah lapar, mau makan bubur. Suamiku sudah pulang. Lihat bubur seafood buatanku. Buat menghangatkan lambung. Ayo selagi panas. Memang buatanmu paling enak. Makasih sayangku. Lambungmu sakit. Harus makan yang panas seperti bubur ini. Kedepannya aku bakal selalu hangatkan di panci. Gak peduli seberapa malam kau pulang. Cepat makan. Belum cukup buat ribut. Mau cemburu dan marah-marah juga harus ada batasan kan? Kalau terus ribut gini lagi, aku beneran marah. Wanda, sebaiknya kau jangan menyesal. Mau pakai cara gini memaksaku tunduk dan kompromi. Tapi Gaius, apa kau sudah lupa? Kau bisa terkenal bukan karena kemampuan bernyanyimu, melainkan karena laguku. Silahkan ganti jari yang lain. Silahkan ganti jari yang lain. Silahkan ganti jari yang lain. Linda, tolong bantu aku bukakan pintu. Kayaknya bermasalah. Kenapa? Enggak apa-apa. Terima kasih. Direktur Wanda, sebaiknya Anda punya persiapan mental. Kak Wanda sudah datang? Aku lupa beritahu kalau Kak Gaius bilang kantor ini punya aku. Kayaknya kau harus ganti tempat kerja. Gimana kalau di depan pintu toilet? Kau memang anak pelakor. Mewarisi sifat ibumu. Aku salut. Terserah bicara apa. Lagian kalian sudah mau bercerai. Penyanyi dan penulis lagu papan atas dan berbakat kayak Kak Gaius, cuma aku yang pantas bersanding. Aku bakal buat dia jatuh cinta padaku. Kau bakal menyesal. Aku pikir kau bakal lebih maju dari ibumu. Ternyata kau masih sama suka ambil barang yang sudah orang buang. Kalau kau gitu suka menyimpan sampah, aku doakan semoga kau bisa menjadi tempat sampah terbaik. Kau! Wanda, kau kemana saja? Gak angkat teleponku juga gak balas pesan dariku. Aku sudah lama mencari kamu. Aku pergi kemana apa hubungannya denganmu? Kak Gaius,
Kak Wanda bilang aku nggak pantas duduk di kantor ini. Mendingan aku pergi saja. Aku nggak mau buat kesulitan. Wanda, Mimi datang bekerja. Buat apa kau persulit dia? Bekerja. Baiklah. Kalau gitu aku doakan kalian sukses. Kau mau marah harus tahu batasan. Kalau nggak suka, kita bicarakan di rumah. Buat apa bersikeras permalukan kita? Gaius, kau sudah lupa, kita sudah cerai. Gini aja. Asal kau minta maaf kepadaku dengan Mimi. Aku bakal umumkan di konser kalau kau adalah istriku. Sudahlah. Kalau kau gak mau minta maaf, kau jangan datang ke konser nanti malam. Aku memang gak mau pergi. Apa dia nggak datang? Kak Gaius, 5 menit lagi konser dimulai. Semuanya sudah siap. Di mana Wanda? Apa masih belum datang? Kak Wanda mematikan ponselnya. Dulu, meski dia marah, dia gak bakal absen dari konser. Kak Gaius, Kak Wanda cuma merajuk dan mau mengerjaimu saja. Konser sudah mau dimulai. Ini acara penting. Semua penggemar menunggumu. Semoga aku yang berpikir terlalu banyak. Tunggu konser ini selesai, aku baru jemput dia kembali. Lagu pertama, Kemilau, buat kalian semua.仍在說永久，想不到是藉口，從未要會要分。Ada apa ini? Gaius, gawat. Surat pengacara Kak Wanda sudah dikirim ke perusahaan. Mau menarik semua hak cipta lagumu. Gini saja, kau kendalikan situasi di sana. Urusan selanjutnya. Makasih. Kau main gitar apaan? Ribut banget. Ini mengganggu. Tahu nggak sih? Benar, suaramu jelek banget. Maaf, aku pergi sekarang. Aduh, jangan pergi lagi. Mau kemana? Rasakan ini. Maaf, aku segera pergi. Tadi aku terus mendengar nyanyianmu. Aku merasa merdu banget, menular banget. Kejutan! Ini apa? Ini lagu yang kutulis buatmu. Wanda, tunggu aku terkenal, aku bakal buat satu dunia tahu kau yang menulis semua lagu ini. Gak apa-apa, yang penting semua orang bisa suka laguku. Tahu aku atau enggak, itu gak penting. Aku juga punya hadiah buat kau. Di cincin ini, ada tanggal pertama kali kita berjumpa. Kau yang bawa aku keluar dari kegelapan. Aku harap kedepannya kita gak bakal berpisah.
gak berpisah. Kau naik ke puncak jaya dengan laguku, tapi malah lupa siapa yang mengangkat impianmu. Gaius, aku bisa kasih kau semua ini, juga bisa tarik kembali semua ini. Segera hubungi Biro Hak Cipta. Pastikan semua kepemilikan hak cipta. Selain itu, publikasikan surat pengacara kepada seluruh media besar. Maaf semuanya. Tadi ada masalah dengan peralatan audio. Staf lagi melakukan perbaikan segera. Semuanya tunggu sebentar. Kami... Cepat lihat Instagram, ada pencarian terpanas. Astaga, apa ini benar? Tertulis semua lagu terkenal Gaius ditulis oleh orang bernama Wanda. Gaius, jelaskan dulu ada apa dengan surat pengacara Wanda? Bukankah kau selalu pamer bilang semua lagu adalah karya aslimu? Dasar penipu, kembalikan uang kami! Gaius, jangan panik, karena berita sudah laporkan. Yang penting sekarang, menenangkan penggemar. Biar aku yang tangani masalah humas. Semuanya tenang dulu. Ini pasti ada salah paham. Kalian dengarkan penjelasanku. Mau jelaskan apa? Surat pengacara sudah terpampang jelas. Kau pikir kami bodoh? Dasar penipu, kembalikan uang kami! Gak mungkin. Wanda gak mungkin gitu kepadaku. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Hei! Kurang ajar. Kamu memang berandalan. Halo? Wanda, kau di mana? Kita ini suami istri. Sekarang ada gitu banyak penonton menungguku. Ini semua kerja keras kita bertahun-tahun ini. Kau tega melihatnya hancur gitu aja. Kau datanglah. Kita bicarakan baik-baik. Ya. Gaius, aku sudah serahkan surat cerai. Versi elektronik sudah dikirim ke kotak Hari pesan. itu aku pikir kau merajuk, makanya tanda tangan. Aku gak mungkin setuju bercerai. Wanda, kau gak boleh gini kepada aku. Selain itu, hak cipta semua lagu itu adalah milik kita berdua. Kau gak boleh putuskan sendiri. Halo? Halo? Telepon lagi. Telepon lagi. Mau telepon apa lagi? Kalau aku telepon lagi, dia bakal blokir aku. Hah? Sekarang semua media, sponsor, lagi menunggu penjelasan. Kau saja. Kau mau kemana lagi? Aku mau tanyakan lagi padanya. Apa kau nggak bisa menunggu di sini? Di luar sana semuanya wartawan. Kalau kau keluar, mau kasih mereka berita. Kak Gaius, mungkin Kak Wanda emosi sesaat dan merajuk denganmu. Dia gak pernah bercanda dengan karirku. Dia pasti terlalu peduli denganmu. Makanya pakai cara ekstrem gini buat menarik perhatianmu. Benarkah? Tentu saja. Wanita paling mengerti wanita. Kak Wanda pasti melihat karirmu lagi di titik puncak juga banyak penggemar. Dia nggak punya rasa aman. Makanya pakai cara gini, buktikan kau cinta dia. Tapi Kak Wanda juga salah. Kenapa ribut di saat acara penting gini? Apa dia nggak tahu pentingnya konser ini buatmu? Beberapa tahun ini Wanda terlalu manja. Kalau nggak senang, dia bisa langsung katakan padaku. Buat apa pakai cara ekstrem begini? Kau hubungi dia sekarang. Suruh dia segera kembalikan hak cipta. Aku... Gawat. Gawat. Kenapa lagi? Kak Wanda baru bagikan dokumen pendaftaran Biro Hak Cipta dan juga foto-foto naskah yang telah dia buat untukmu selama ini di Instagram. Pak Gaius, apakah lagu ini juga karya Anda? Di internet selalu ada rumor mengatakan di belakang Anda ada seorang pencipta berbakat. Apa itu benar? Aku sungguh berharap
ada seorang pencipta berbakat bisa berkarya denganku. Tapi sayang banget, lagu baru kali ini dari mengarang sampai menulis lirik, semuanya aku selesaikan sendiri. Kalau gitu Pak Gayus, izin bertanya, kapan perilisan lagu baru Anda yang berikutnya? Mungkin 22 September. Baiklah, makasih Pak Gayus, sampai jumpa lain kali. Wanda, kau lagi apa? Foto buat kenangan, karena ini kan proses kita. Ternyata di saat itu, kau sudah berencana buat publikasikan. Gayus, ada apa ini sebenarnya? Sekarang penonton ribut minta pengembalian dana. Di internet penuh dengan berita negatifmu. Apa kau tahu gimana pengaruh terhadap citra merek atas kejadian hari ini? Itu, Pak Ferdi, jangan marah. Jangan marah. Karena kejadian ini juga mendadak banget. Kami juga lagi buat humas darurat. Pak Ferdi, tenang saja. Kami bakal pikirkan solusi penyelesaiannya. Gimana pun, Gayus ini penyanyi papan atas. Papan atas? Ada banyak penyanyi papan atas yang hancur. Gayus, kalau kau nggak bisa selesaikan masalah ini, kami nggak cuma mau hentikan kerjasama. Kalian juga harus bayar kompensasi 100 miliar sesuai kontrak. Pak Ferdi, aku minta maaf kepada Anda dan pihak merek karena urusan keluargaku mengganggu pekerjaan. Pak Ferdi, tolong percaya aku. Gimana pun dia istriku, aku akan komunikasikan dengan dia. Suruh dia klarifikasi, beri aku waktu lagi. Baiklah, Gayus. Aku kasih kau waktu 1 hari lagi, besok jam segini. Kalau rumor di internet gak ada perubahan, jangan salahkan aku, gak menghargai kau. Itu, Pak. Gayus, aku percaya sama Kak Wanda. Kau jujur padaku. Kau sudah melakukan hal apa yang mengecewakan Kak Wanda? Aku gak melakukan apa-apa. Dia cuma mau aku menundukkan. Baiklah. Besok jam 2 siang, urus prosedur perceraian di Biro Catatan Sipil. Wanda, aku mau lihat kau sanggup bermain apa enggak. Baiklah. Wanda. Wanda, maaf sudah buat kau menderita. Tunggu aku terkenal, aku bakal kasih kau resepsi yang besar dan mewah. Aku nggak mau apa-apa. Aku cuma mau kau baik padaku saja. Wanda, aku janji padamu, aku gak bakal kecewakan kamu, gak bakal ninggalin kamu. Gayus, gak peduli apa yang terjadi. Kita jangan berpisah, ya? Iya. Wanda, aku gak bakal setuju cerai. Heh, kau bicara baik-baik dengannya. Oh, halo, Pak Joni. Itu cuma masalah kecil. Itu gini saja. Selamat ulang tahun. Halo Gayus, hari ini aku ulang tahun. Malam ini ada waktu nggak? Aku sudah pesan restoran. Wanda, kau sudah setua ini. Apa spesialnya ulang tahun? Jangan kekanakan gitu. Lagian, aku lagi di titik puncak karirku. Gimana kalau difoto sama paparazzi? Sudahlah, jangan telepon kalau gak ada urusan. Maaf Nyonya, ada tamu pesan restoran merayakan ulang tahun, jadi nggak bisa terima tamu dari luar. Mimi, aku nggak tahu kau suka apa. Jadi aku siapkan satu macam dari setiap kado. Kak Gayus, makasih. Kau memang paling baik. Cepat buat harapan. Aku lama banget. Bikin kue ini baru berhasil.
Baiklah. Aku berharap setiap kali aku berulang tahun, Kak Gayus bisa ada di sisiku. Mimi. Gayus, aku alergi mangga. Aku buru-buru tadi. Berkeliling setengah jam baru terbeli ini. Namanya juga ulang tahun, cuma formalitas saja. Lagian kau nggak suka kue. Baiklah, aku terima. Ayo jalan. Kau masih mau cerai denganku? Kau masih mau cerai denganku? Kita janji jam 2. Ini sudah tiba. Kenapa kau bersikeras melakukan ini? Semua hal harus ada batasan. Kau sudah hancurkan konserku. Kalau kau masih ribut lagi, ini sudah keterlaluan. Lagian, aku gak pernah mau bercerai denganmu. Gimana pun hubungan kita selama 10 tahun, memangnya kau bisa lepaskan gitu aja? Jadi harus gimana? Apa aku harus bertahan di rumah dan melihatmu bermain mata dengan putrinya pembunuh? Kau jangan bicara sekasar itu. Aku bicara apa adanya. Aku cuma merasa kau gak perlu tenggelam di masa lalu. Aku menjemput Mimi, biar hubungan kalian bisa membaik, keluar dari kegelapan, memulai hidup baru. Lagian, semua lagumu itu, kalau bukan karena popularitasku, memangnya akan banyak orang yang mendengar. Jadi, kembalikan hak ciptanya. Baiklah. Kau pecatlah Mimi. Ku kembalikan hak cipta buatmu. Bisa. Pekerjaan dan pribadi dua hal yang berbeda. Mimi gak ada salah dalam pekerjaan. Aku gak boleh pecat dia karena kau. Lagian, dia gak bersalah. Kenapa kau persulit dia? Kalau gitu nggak perlu katakan lagi. Wanda, kenapa kau sekarang jadi kayak gini? Kau ribut mau cerai denganku cuma karena hal kecil. Bahkan mengancamku dengan hak cipta. Hal kecil. Gayus, bukankah aku pernah bilang padamu, kalau suatu hari kau mau cerai, mainkanlah piano untuk ku dengar. Bukankah aku pernah bilang padamu, kalau suatu hari kau mau cerai, mainkanlah piano untuk ku dengar. Wanda, akhirnya aku sudah menikahimu. Gimana kalau suatu hari kau mau bercerai denganku? Kau asal bicara, kita gak bakal cerai. Gayus, kalau suatu hari kau mau cerai denganku, kau mainkanlah instrumen piano buatku. Tenang saja Wanda, kedepannya di rumah kita gak bakal ada piano. Kau cerai denganku karena aku main piano, atau karena kau curiga hubunganku dengan Mimi? Aku bisa jelaskan padamu. Aku sudah bilang, aku cari dia biar kau bisa lupakan masa lalumu. Lupakan? Lupakan gimana ibuku bisa meninggal? Lupakan gimana kau bermain piano dengan putrinya pelakor? Atau lupakan kau paksa aku maafkan mereka? Kau tahu apa yang sudah terjadi? Di hari ibuku meninggal? Kau tahu apa yang sudah terjadi? Di hari ibuku meninggal? Dasar Ayahku kau bilang ini membawa salahku. Ini berdiri semua di hadapan salahmu. ibuku. Kau yang tidak tahu diri. Ibu. Besok aku tuh seorang antar surat cerai kemari. Rumah ini aku berikan buat kau dan Wanda. Kau jagalah dirimu baik-baik. Kami pergi dulu. Waktu itu ibuku nggak bilang apa-apa. Cuma bilang mau dengar aku bermain piano. Wanda, nantinya jangan seperti ibu ya. Waktu aku menekan tuts terakhir, ibu pun melompat dari gedung atas. Sekarang kau malah membawa putri dari wanita itu bermain piano di rumah kita. Juga suruh aku maafkan mereka. Apa aku bisa maafkan kau? Wanda, bukan gitu. Mimi bilang, dulu ibunya gak tahu kejadian ini bisa jadi kayak gini. Dia juga gak menduga. Kak Wanda, kenapa kau memukulnya? Kak, ini salahku. Aku gak seharusnya pulang. Aku yang membuat kau dan Kak Gayus. Kumohon kalian jangan bercerai. Aku bakal segera tinggalkan kota ini.
Wanda, kenapa kau malah mendorongnya? Memangnya kau gak tahu badannya lemah? Kak Gayus, bukan salah Kak Wanda. Aku sendiri yang gak berdiri stabil. Mimi, kau sudah gini, kenapa masih bantu dia bicara? Wanda, lihatlah Mimi, sampai sekarang dia masih memikirkanmu. Kenapa kau gak bisa berbesar hati? Dia sudah kasihan begini. Gayus, kau jangan salah. Ibunya yang merebut ayahku dan membuat ibuku meninggal. Sekarang kau malah bantu dia bicara. Menurutmu aku bakal maafkan kau? Gimanapun, Mimi gak bersalah. Kenapa dia harus menanggung perbuatan ibunya dulu? Dia sudah menderita begini. Aku cuma ingin menjaganya sebagai kakak. Apa salahnya? Gimana dengan ini? Aku bisa jelaskan Gak semua ada ini yang perlu padamu. dijelaskan. Waktu sudah tiba. Ayo masuk. Kau gitu benci pada aku. Kau gitu benci sampai mau menghancurkanku. Lagian semua lagu Semua itu. lagu itu memang punyamu. Dulu aku nggak perhitungan. Memberimu hak cipta gratis. Hak cipta semua lagu ada padaku. Bukankah begitu? Kau menjebakku. Aku cuma nggak mau mempublikasikannya. Gimana kalau aku gak mau cerai? Kalau gitu pencarian terpanas besok adalah fotomu dengan Mimi. Besok lusa, semua pihak kerjasama bakal menerima surat pengacara. Kalau nggak takut disebut bajingan dan penipu, kalau sanggup bayar kompensasi, anggap aku nggak pernah bilang. Oh ya, walau kau sanggup bayar kompensasi, kedepannya kau nyanyikan laguku. Aku bakal selalu menggugatmu, termasuk lagu Gemilang. Kalau hari ini kita bisa mengambil akte cerai, kasih aku uang hak cipta yang cukup. Aku tetap bisa kasih kau nyanyikan laguku. Kita sudah ambil akte cerai. Sudah boleh pulang denganku? Wanda, Kak Gayus, biarkanlah Kak Wanda tenang sebentar. Sebaliknya, di saat gini kau gak boleh sendirian. Gimana kalau aku jaga kau? Wanda, sudah kuduga kau gak bakal beneran tinggalin aku. Kak Gayus, kau sudah kembali. Kenapa kau di sini? Bukankah kau bilang kalau aku rindu aku boleh datang kapan saja? Ini kunci yang kau berikan. Baju ini punya Wanda. Aku datang buru-buru lupa bawa baju tidur. Cantik gak? Baju ini gak cocok sama kau. Lepaskanlah. Baiklah, aku lepas saja kalau nggak suka. Kak Gayus, kau jangan marah. Aku sudah masakan banyak makanan enak. Ayo. Kenapa? Nggak mau makan? Mimi, aku penyanyi. Harus jaga tenggorokanku. Ini terlalu pedas. Aku gak bisa makan. Tapi aku suka makanan pedas. Kau coba saja. Biar terbiasa. Sudah boleh makan. Kau sudah menderita. Jelas-jelas suka pedas. Tapi malah harus temani aku makan makanan begini. Kau ini kan penyanyi, tenggorokanmu penting banget. Aku nggak masalah makan apa saja. Cepat makan. Coba ini. Aku juga coba ini. Aku masih ada urusan di kantor. Kau makan sendiri.
Gayus, rumornya sudah ditekan buat sementara. Pak Ferdi sepakat menunda tuntutan pelanggaran kontrak. Tapi kau kehilangan banyak banget penggemar. Tugas kita paling penting sekarang ini. Sejak Kak Wanda pergi, lagu utama dan sebagian lagu buat album baru masih belum diputuskan. Kalau kita nggak merilis karya baru, rilisan lagu dan konser berikutnya nggak bisa dilakukan. Aku tahu, tapi orang yang menulis lagu nggak ada. Aku bisa apa? Nggak mungkin aku tulis sendiri kan? Kenapa kau datang? Kak Gayus, kau jangan khawatir. Bukan cuma Kak Wanda saja yang bisa menulis lagu. Mimi, menurutmu menulis lagu itu hal yang mudah? Hah? Reputasi dan citra Gayus sekarang sudah rusak. Kalau kualitas lagu baru kita nggak membaik, itu sama saja merusak masa depannya. Kau tahu itu? Hah. Kita sekarang nggak boleh melakukan kesalahan lagi. Memangnya kenapa? Cuma tulis lagu saja? Kak Wanda bisa, aku juga bisa. Kak Gayus, kok lupa ya? Aku juga lulusan akademi musik. Aku bisa tuliskan lagu lebih bagus. 100 kali lipat dari Wanda. Baiklah, kau coba saja. Gayus, aku... Kau mau mengacau juga harus tahu batasan. Aku capek. Kalian keluarlah. Aku mau sendirian. Waktu kau ada, kau gak pernah biarkan aku khawatirkan tentang menulis lagu. Lagu barunya sudah selesai dibuat. Kalian lihatlah. Itu Bu Mimi. Gaya beberapa lagu ini terlalu berbeda dari jalur musik yang telah Kak Wanda rencanakan buat Pak Gayus sebelumnya. Iya, alasan utamanya Pak Gayus baru mengalami masalah. Benar kan? Yang harus kita lakukan sekarang adalah mempertahankan penggemar berdasarkan gaya keahlian dia. Risiko transisi ini terlalu besar. Lagian, ini bisa jadi merugikan kedua belah pihak kalau Kak Wanda masih ada di sini. Sekarang yang duduk di sini adalah aku, Mimi. Aku juga belajar musik. Lagu yang bisa Wanda tulis, aku juga bisa tulis. Lagian semua lagu ini berdasarkan riset pasar yang kulakukan. Anak muda sekarang suka irama semangat, enak didengar, dan juga mudah dinyanyikan. Yang Kak Gayus butuhkan sekarang memutuskan lingkaran. Menarik para penggemar muda yang baru, bukan malah pertahankan penggemar lama yang berhenti mengidolakan setiap ada masalah. Gaya dan konsep itu palsu. Popularitas adalah kuncinya. Tapi kualitas lagu ini, melodi di bagian referen lagu ini termasuk plagiat bukan? Kau meragukan kemampuanku atau meragukan keputusan Kak Gayus? Aku katakan pada kalian sekali lagi. Sekarang di sini, aku yang memutuskan. Kalian semua harus kerja sama denganku. Kalau nggak bisa, keluarlah dari sini. Perusahaan nggak memberikan gaji buta. Juga nggak menggaji orang keras kepala. Aduh, Aduh, aku nggak mau kerja lagi. Kalau nggak pecat saja aku. aku juga nggak mau kerja lagi. Dia ini, terserah siapa yang mau lakukan pekerjaan ini. Aku nggak mau. Aduh, rindu banget sama Kak Wanda. Mimi masih bilang dia lulusan akademi musik. Pada akhirnya masih nggak ngerti apa-apa tentang komposisi musik. Asal kasih perintah saja. Lihatlah, gimana kita bisa menjamin kualitas album kita mulai sekarang. Iya, gaya musiknya berubah total. Konsepnya plagiat semua. Lihat saja, nanti penggemar pasti bakal menghujat kita. Itu aku sudah bilang. Ada apa ini? Kesayanganmu itu
Gitu datang, langsung membuang dan merombak gaya album baru kita. Mengenai gaya barunya, tim kita nggak punya pengalaman baru. Hah? Gayus, semua karyawan di departemen ribut mau mengundurkan diri. Dulu waktu Kak Wanda masih ada di sini, sama sekali nggak ada muncul masalah gini. Kenapa bisa gini? Perasaan keseluruhannya memang berbeda. Kak Wanda memang hebat, itu turun tangan, levelnya langsung naik. Kak Wanda, kau bertanggung jawab atas kualitas album. Popularitas kali ini nggak mungkin rendah. Lagian perpaduan Kak Wanda dengan Pak Gayus cocok banget. Gue perlu banyak bicara, satu tatapan saja langsung ngerti. Wanda memang mengerti aku banget. Baik itu musik atau personalku. Oh. Aduh, sudahlah. Gini, kita bahas lagi semua rinciannya. Harus pastikan semua lagu adalah mahakarya. Baiklah. Sudahlah. Kasih dia sedikit waktu lagi. Kak Wanda, mengenai Biro Hak Cipta, semua prosedur sudah diselesaikan. Ini dokumennya. Semua hak cipta lagu sudah dengan jelas kembali ke bawah namamu. Makasih. Selain itu, ada beberapa perusahaan kirimkan undangan kerjasama. Mereka berharap Anda bisa menuliskan lagu buat penyanyi naungan perusahaan mereka. Kau bantu aku tolakan masalah kerjasama dulu. Aku sekarang cuma mau menulis laguku dengan tenang. Mengerti? Oh ya Kak Wanda, ada sebuah gosip. Katanya Gayus sudah mulai persiapkan album baru. Komposernya adalah Mimi. Mimi? Meski dia lulusan akademi musik, tapi dia nggak pernah menulis lagu. Dia menjadi komposer. Katanya dia mengajukan diri sendiri. Album kali ini benar-benar terbalik dengan gaya musik Gayus yang sebelumnya. Fokus utamanya adalah elektro rock musik yang disukai pasar saat ini. Tenggorokan Gayus sama sekali nggak cocok sama gaya gitu. Dulu buat mencocokkan suaranya, aku menghabiskan banyak usaha biar banyak orang suka padanya. Tampaknya dia beneran nggak punya cara lain lagi. Kak Wanda, kita nggak mau melakukan sesuatu. Dulu mereka gitu padamu. Nggak perlu. Sekarang dia sudah nggak ada hubungan sama aku lagi. Mulai sekarang, aku sudah bukan Wanda yang cuma bisa menuliskan lagu buatnya dari belakang layar. Aku mau ke depan layar, pakai nama sendiri, menulis lagu sendiri. Kak Wanda, maksudmu... Aku mau dirikan studioku sendiri dan menjadi musisi independen. Oh, baiklah. Aku segera siapkan bahan yang dibutuhkan. Apa-apaan ini semua? Dasar tukang ngeluh. Nggak bisa disamakan dengan waktu dulu. Kenapa datanya bisa berbeda drastis? Transisi gaya baru terlalu besar. Kita juga nggak punya dasar buat transisi. Ada banyak penggemar lama yang mendukungmu sejak kau debut, nggak bisa terima. Mereka bilang nggak bisa menemukan perasaan dulu. Gayus, penurunan penggemarmu drastis banget. Apa kau nggak bisa melihatnya? Kenapa bisa gini? Penggemarku kenapa turun drastis? Gayus, kalau begini terus, beberapa merek yang kau dutai kemungkinan besar nggak bisa dipertahankan. Sekarang pihak merek setiap hari mengejarku. Aku juga nggak bisa menahannya lagi. Kenapa bisa gini? Padahal dulu Lagu baru Kak Gayus baru dirilis dalam 1 jam, langsung menduduki puncak tangga lagu baru. Semua aplikasi dapat dukungan penuh. Selain itu, komentarnya dipenuhi ulasan positif. Wanda, makasih. Kalau nggak ada kamu, nggak bakal ada aku yang hari ini. Oh.
Kau mau kemana? Aku mau cari dia. Dasar! Dasar kalian semua! Sialan! Kawanda, kapan mau bawa aku pergi juga? Kawanda, studio beroperasi dengan lancar banget. Lagu baru yang Anda rilis minggu lalu dapat tanggapan positif di aplikasi. Banyak kritikus musik kasih penilaian tinggi. Makasih. Aku sudah lihat datanya. Memang lebih bagus dari prediksi. Satu hal lagi. Dulu kerjasama dari perusahaan musik yang kita tolak kebanyakan nggak mengejar lagi. Tapi ada sebuah perusahaan baru berdiri, Media Cahastar. Pendiri mereka gigih banget, bilang gimana pun mau ketemu sama Anda. Media Cahastar. Aku sudah selidiki. Media Cahastar ini meski baru masuk ke pasar domestik, tapi kemampuan mereka hebat banget. Baik reputasi atau sumber daya di luar negeri termasuk papan atas semua. Kali ini momentum mereka masuk ke pasar domestik kuat banget. Datanya juga bagus. Ken, kau aturlah janji dengannya. Kawanda, kau mau bertemu? Karena pihak sana begitu gigih. Aku rasa boleh ketemu. Aku hubungi dulu. Nona Wanda. Aku Ken. Senang bertemu dengan. Halo, duduklah. Ternyata Pak Ken masih muda gini. Nona Wanda terlalu memuji. Kalau gitu kita ke intinya saja. Kali ini aku datang mau kerjasama. $20 miliar? Cuma buat beli satu laguku? Pak Ken, gak takut rugi? Aku sudah meneliti karyamu dengan seksama. Juga sudah buat penelitian pasar. Dulu demi buat kreasi yang cocok dengan suara Gayus, sebenarnya dalam skala besar, itu sangat menghambat bakatmu. Kemampuanmu masih belum kau kerahkan sepenuhnya. Satu lagu 20 miliar. Itu pengakuan Media Cahastar pada kemampuanmu. Yang aku mau lakukan adalah beritahu semua orang kalau karyamu memang pantas dihargai segitu. Ini nggak cuma kolaborasi satu lagu, tapi sebuah permulaan di antara kita. Asal kau mau, aku bisa adakan konferensi pers tanda tangan kerjasama, mengundang para profesional industri dan media buat menyaksikan penandatanganan resmi kita, Nona Wanda. Aku harap satu dunia bisa melihat cahayamu. Tampaknya Pak Ken punya persiapan menyeluruh. Tentu saja, aku nggak pernah perang tanpa persiapan. Jadi Nona Wanda, jawabanmu? Semoga kita sukses. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Ini yang terakhir. Sisa ini tempat yang sering didatangi Wanda. Wanda gak di sini. Kemana dia sebenarnya? Tuan, maaf banget. Toko kami nggak terima tamu buat sementara. Kenapa dia bisa mencari kemari? Halo, pernah kau melihat orang ini? Enggak. Halo. Tunggu, bukankah kau Gayus, si pencuri lagu itu?
Ada Kalian penipu salah di orang. sini. Pencuri lagu. Enggak. Dasar penipu. Kau kira aku bodoh? Dasar tukang ngeluh. Gak bisa disamakan dengan waktu dulu. Dasar pencuri lagu. Kau mau jadi idola? Kau pikir aku bodoh? Memangnya kalian mengerti musik? Kemampuan Kak Gayus gak butuh keraguan kalian. Jangan di sini lagi. Ayo pergi. Nggak mau jumpai dia. Enggak, sudah berakhir. Kak Gayus, aku sudah lihat data album baru. Aku juga gak menyangka bisa gini. Mereka sama sekali gak ngerti musik. Kak Gayus, kau gak menyalahkanku kan? Aku sudah kerja keras banget. Aku cuma mau bantu kau. Bukan salahmu. Sudah kuduga. Kak Gayus memang paling baik. Oh iya, semalam aku lihat sebuah tas. Cocok banget sama gaunku. Tapi belakangan ini keuanganku agak macet. Pergi belilah. Aku mau sendirian. Makasih Kak Gayus. Sekarang istirahatlah. Nanti aku datang lagi. Gayus, belakangan ini data menurun drastis. Kita benar nggak boleh gini terus. Aku susah payah dapatkan undangan acara penandatanganan media Cahastar dari Koneksi. Aku dengar besok mereka bakal umumkan seorang musisi independen misterius. Kalau kita bisa dapatkan lagu musisi ini, mungkin saja kita masih bisa hidup. Aku tahu. Sudah ada kabar Wanda? Bukan. Sudah begini, kenapa kok masih? Kalau dia nggak ketemu, ini semua nggak ada artinya. Aku... Terus cari, nggak peduli pakai cara apapun. Harus temukan dia. Gayus, kau pikirkanlah baik-baik. Kak Wanda begitu suka sama musik. Apa mungkin dia nggak muncul di acara sepenting besok? Hah? Masuk akal. Masuk akal. Wah, acara media Cahastar luar biasa. Yang datang semua orang papan atas. Gayus, tadi aku sudah cari tahu media Cahastar demi bisa tanda tangan sama musisi misterius ini. Bayar 20 miliar buat beli satu lagunya. Anggaran promosi buat single pertama setara dengan biaya produksi seluruh album kita. Aku penasaran banget sama musisi ini. Dibandingkan sama Kak Gayus, siapa lebih hebat? Masih nggak bisa menghubungi Wanda. Di mana dia sebenarnya? Butuh bantuan? Nggak apa-apa, aku cuma butuh waktu. Ini barang terakhir yang ibuku tinggalin buatku. Dia berharap aku nggak mengulangi kesalahannya. Tapi nggak kusangka, aku masih saja berjalan di jalannya. Wanda, kau tahu, aku sudah lama memperhatikanmu. Dari sisi bisnis, kau meninggalkan Gayus dan membuat musik sendiri. Aku senang banget. Aku kagum sama kekukuhanmu yang kau tunjukkan di dalam musikmu. Setiap kali aku dengar karyamu, aku bisa merasakan kekuatan terus maju di dalam penderitaan. Ibumu memilih bunuh diri di dalam keputusasaan, tapi kau memilih lahir kembali di tengah penderitaan. Kau yang hari ini bukanlah sebagai istri orang, sebagai bayangan orang, tapi sebagai dirimu sendiri buat mendapatkan kejayaan yang harusnya milikmu.
Aku rasa ibumu juga pasti bangga padamu. Makasih Pak Ken. Sekarang sudah waktunya biarkan semua orang mendengar namamu. Gaius, kesempatan hari ini langka banget. Ada banyak produsen yang sulit diajak ketemu dan penanggung jawab pihak aplikasi hadir di sini. Jadi Gaius, kau harus tunjukkan wajahmu. Mungkin kita bisa membalikan keadaan. Aku ambil udara segar dulu. Ah, Wanda, kau kemana saja? Wanda, kau kemana saja? Kak Wanda juga di sini. Tampaknya kehidupanmu setelah bercerai lumayan baik. Bisa-bisanya masuk ke acara ini. Entah dapat koneksi dari siapa, atau kau pakai trik apa? Selama bertahun-tahun, kau memang sudah belajar banyak hal dari ibumu. Gak cuma belajar merebut orang, juga belajar menuduh orang. Kak Gaius, lihat dia. Kenapa dia mengatai aku seperti itu? Wanda, jangan ribut lagi. Menurutlah, kalau ada masalah, kita bicarakan pelan-pelan. Di rumah. Gak ada yang perlu dibicarakan lagi. Maaf, aku nggak sengaja. Tadi aku nggak berdiri stabil. Kak Gaius, aku takut. Wanda, Mimi gak sengaja. Cuma sebuah bros. Aku gantikan yang lebih baik buatmu. Ganti? Kau mau ganti pakai apa? Ini barang peninggalan dari ibuku. Sengaja merusak barang orang. Mimi, sampai jumpa di kantor polisi. Sampai jumpa di kantor polisi. Gak bisa. Kau gak boleh lapor polisi. Lepaskan. Wanda, Mimi masih kecil, gak boleh ada catatan kriminal. Kalau enggak, masa depannya bakal hancur. Aku tahu kau masih marah. Gini aja, kita selesaikan pribadi. Aku bakal setujui semua syaratmu, ya? Jangan besarkan masalah. Gaius, waktu kau khawatir masa depannya bakal hancur, apakah kepikiran kalau ini barang terakhir yang ditinggalkan ibuku? Wanda, kau anggap saja atas dasar hubungan kita selama 10 tahun. Jangan lapor polisi, aku mohon kau. Kita nggak punya hubungan yang bisa dibicarakan. Ini salahku. Semua salahku. Terserah mau pukul atau marahi aku. Jangan marah sama Kak Gaius. Wanda, kalau gitu, jangan salahkan aku. Satpam! Satpam! Kondisi Nyonya ini lagi gak stabil banget. Berteriak-teriak di sini, sengaja memfitnah, bahkan memukul orang. Aku curiga dia bakal kacaukan prosedur acara, mengganggu keberlanjutan acara tanda tangan. Tolong kalian bawa dia keluar. Lepaskan. Gaius, kau nggak malu? Gaius! Kau gila ya? Kau berbuat gini, apa nggak tahu malu? Hah? Bawa keluar. Berhenti! Siapa yang berani menyentuh dia? Siapa yang berani menyentuh dia? Kau nggak apa-apa? Pak Ken, Anda jangan salah paham. Kondisi kakakku nggak stabil. Bikin ribut di sini. Kami takut mengganggu konferensi pers Anda. Suruh dia pergi. Pak Ken, ini semua salah paham. Wanda adalah istriku. Ini urusan pribadi yang harus diselesaikan. Aku bawa dia pergi sekarang. Tuan Gaius, aku rasa kau sudah salah paham. Aku kenalkan pada kalian. Ini Nona Wanda, tokoh utama di acara penandatanganan media Calstar hari ini. Juga musisi independen yang akan kami umumkan hari ini. Terlebih adalah rekan kerjasamaku yang penting. Ini tidak mungkin. Wanda, kenapa kau? Wanda, kau nggak apa-apa?
Maaf, aku terlambat. Nggak apa-apa. Cuma mereka sudah menginjak barang peninggalan ibuku sampai rusak. Memfitnah rekan kerja samaku. Mencoba mengacaukan prosedur acara. Bahkan sengaja merusak barang properti orang. Aku bakal tuntaskan masalah ini. Lapor polisi. Pak Ken, ini cuma salah paham. Wanda, apa kita perlu sampai begini? Hubungan suami istri kita selama 10 tahun. Aku tadi lupa bilang, Wanda bukan cuma rekan kerja samaku. Dia juga calon istriku. Kau bilang apa? Kau bilang apa? Wanda, kita baru cerai beberapa hari. Kenapa kau sudah bertunangan dengan pria lain? Kau keterlaluan banget sih. Kak Gaius gitu tulus kepadamu. Kau langsung mencari pria lain. Kau nggak berasa bersalah? Tolong jaga ucapanmu. Yang pertama, Wanda sekarang gak terikat sama siapapun. Dia berhak mengejar kebahagiaannya sendiri. Yang kedua, setauku, di masa pernikahan, Tuan Gaius dan Nona Mimi punya hubungan ambigu, bahkan menandatangani surat cerai demi dia. Sekarang di sini malah menyalahkan Wanda mengkhianatimu. Apa kalian gak merasa kalian konyol banget? Wanda, bukan gitu. Aku dan Mimi beneran gak ada apa-apa. Aku cuma bodoh sesaat. Selain itu, aku tanda tangani surat cerai karena mengira kau lagi emosi. Kau gak boleh langsung menetapkan kesalahanku. Kita sudah menikah selama 10 tahun. Apa kau gak peduli sama sekali? Hah? Gaius, waktu kau bermain piano dengannya di rumah, kau pernah pedulikan hubungan kita? Waktu kau berulang kali memilih dia dan tinggalkan aku, sebelum ulang tahun pernikahan kita, kau biarkan dia masuk ke rumah kita. Apa kau pernah pedulikan aku? Mengenai kau, Mimi, kau pikir kejadian waktu itu bakal tenggelam selamanya? Kau pikir kejadian waktu itu bakal tenggelam selamanya? Kau bicara apa? Aku nggak ngerti. Aku tahu kau nggak suka aku dan ibuku. Tapi kau nggak boleh sembarangan memfitnah. Memfitnah? 20 tahun lalu, ibumu tahu ayahku sudah berkeluarga. Masih merayu ayahku dan memaksa ibuku sampai meninggal. Ibuku belum lama meninggal. Ibumu sudah buru-buru masuk ke rumahku. Kau bilang itu fitnah? Rekaman di dalam ini adalah pengakuan penyesalan ayahku sebelum ayahku meninggal. Apa aku perlu putar kasih semua orang dengar? Gimana ibumu selangkah demi selangkah memaksa istri sah meninggal buat menjadi istri kedua? Kau asal bicara. Ini pasti rekayasa. Oh, Kak Gaius, kau harus percaya padaku. Wanda, ini sungguhan. Gaius, kau selalu bilang kau cinta padaku, tapi kepercayaan gak kau berikan padaku. Mimi sembarangan berbohong. Kau bahkan gak mau habiskan waktu buat selidiki kebenaran tentang kematian ibuku. Kau menikmati andalan dan rasa kagumnya padamu. Berulang kali melewati batas kesabaranku. Bahkan hari ini dia injak barang peninggalan ibuku. Aku beritahu kau. Kau sama buta hati dan buta mata, kayak ayahku. Wanda, aku gak tahu. Aku beneran gak tahu. Maaf. Gak perlu minta maaf. Aku gak terima. Sekarang kau bawa adikmu ini dan menghilang dari duniaku selamanya. Satpam, bawa kedua orang gak penting ini keluar. Acara penandatanganan segera dimulai. Aku gak mau ada orang yang mengganggu calon istriku. Pak Ken, hari ini makasih sudah bantu aku. Kalau enggak, takutnya aku... Wanda, kalau kau mau berterima kasih, kedepannya jangan panggil aku Pak Ken. Lagian, hari ini aku bilang kau calon istriku. Nggak sepenuhnya buat membantumu.
Tapi aku punya sedikit rasa egois. Kau dengarkan dulu, Wanda. Pertama kali aku dengar lagu yang kau tulis, aku langsung merasa ini pasti bukan karya orang sembrono kayak Gayus. Aku sudah selidiki lama banget. Baru tahu ternyata kau yang terus berkorban dari belakang. Aku kagum banget. Kau tahu, di dunia bisnis, aku selalu terbiasa menggunakan nilai mengukur segalanya. Tapi kemunculanmu menghancurkan segala prinsip yang aku pegang teguh. Yang kau bawakan buat aku adalah kejutan dan rasa sentuh yang gak pernah aku rasakan. Pak Ken, kau tahu aku baru bercerai. Jadi, aku mau menuangkan semua energiku buat berkarya. Kau ngerti kan? Kau ngerti kan? Aku ngerti. Aku beritahu kau ini bukan mau minta jawabanmu sekarang. Aku cuma mau kau tahu, kau pantas dilindungi dengan mati-matian. Kau boleh mengejar impian musikmu. Aku bakal berada di belakang, membangun panggung untukmu, dengan segala yang kupunya. Mengenai yang lain, aku bisa menunggu. Menunggu kau siap. Menunggumu di hari kau benar-benar ingin melihatku. Baiklah, aku janji padamu. Kak Gayus, aku takut banget. Apakah Wanda bakal lapor polisi? Kak Gayus, bantulah aku. Mimi, beritahu aku. Yang tadi Wanda bilang, sebenarnya benar atau enggak? Tentu saja enggak. Kak Gayus, kenapa kau malah mencurigaiku? Aku dan ibuku korban sesungguhnya. Dia yang gak mau lepaskan kami. Kak Wanda terlalu benci kepada kami. Makanya bicara gitu buat memfitnah kami. Kak Gayus, kau harus percaya padaku. Aku sudah tahu. Aku bakal selesaikan masalah polisi sana. Kau pulanglah dulu. Baiklah. Selidikilah semua kejadian keluarga Sumala 20 tahun lalu. Aku mau tahu siapa yang berbohong sebenarnya. Gayus, ini dokumen masa lalu keluarga Sumala yang bisa aku selidiki. Dan juga hal yang sudah dialami Kak Wanda dulu. Sejak ibunya Kak Wanda meninggal, Selvi membawa Mimi masuk ke dalam rumahnya Wanda. Selvi berpura-pura jadi ibu yang baik di luar, tapi di dalam suka memarahi dan memukul Kak Wanda. Selain itu, dia menjual semua barang peninggalan ibunya Kak Wanda yang berharga. Yang gak berharga dihancurkan olehnya. Tampaknya Mimi juga mengikuti sifat ibunya. Merebut barang Kak Wanda, hancurkan karirnya, bahkan di musim dingin. Di musim dingin mengunci Kak Wanda di luar balkon. Gayus, Kak Wanda hidup di keluarga seperti ini. Dia mengandalkan kerja kerasnya baru bisa lulus ujian. Dari muda sudah mandiri dan tinggalkan rumah itu. Biaya hidup dan biaya sekolahnya dia dapatkan dari kerja paruh waktu dan uang beasiswanya. Gak pernah minta sepeser pun sama keluarganya. Kak Wanda begitu bekerja keras, baru bisa lepas dari sepasang ibu dan anak itu.
baru bisa memiliki segalanya dan keluarga denganmu. Gaius, aku juga sudah menyelidiki tentang Mimi. Kami baru selidiki, Mimi mengambil uang nominal banyak dari studio kerja kita. Bilang buat promosi dan produksi album. Tapi sebenarnya, dia pakai uangmu menafkahi pria lain, gak cuma seorang saja. Kau keluarlah. Suruh dia masuk. Gaius, kau baik-baiklah. Kak Gaius, masalah lapor polisi sudah beres. Kau kenapa? Kau kenal sama orang ini? Oh, ini adik sepupuku dari kerabat jauh. Dia baru datang ke sini. Aku cuma bantuin dia. Semuanya adik sepupumu? Kak Gaius, ini bukan aku. Ini pasti hasil editan. Ini... Aku punya rekaman juga. Aku belum pernah dengar. Kita dengarkan sama-sama. Gak perlu takut. Gaius gitu mudah ditipu. Tulis saja lagu sembarangan dan berikan padanya. Juga bisa dapat uang banyak. Habiskan saja dengan tenang. Kak Gaius, ini pasti rekayasa. Kau dapat dari mana? Mimi, kau pakai uangku menafkahi simpananmu, menaiki ketenaranku, bahkan menulis setumpuk sampah untuk membodohiku. Kau pikir aku apa? Bukan gitu Kak Gaius. Pasti ada orang sengaja mengadu domba kita. Aku kasih kau harga diri terakhir. Undur diri dan kembalikan semua dana. Minta maaf secara terbuka. Lalu enyahlah. Kalau enggak, aku bakal kasih tahu semua orang topeng aslimu. Kak Gaius, kau jangan gini. Kau tahu aku tulus mencintaimu. Sampai sekarang, kau masih membohongiku. Aku beneran buta. Bisa-bisanya kehilangan Wanda karena orang kayak kau. Gaius, sampai sekarang kau pura-pura kasihan gitu. Mau kasih lihat siapa? Kau pikir kau masih seorang artis papan atas? Sadarlah. Kalau bukan karena kau masih berguna di sini, buat apa aku temani kau sandiwara gitu lama? Benar? Kau? Aku memang selalu demi uangmu. Oh, sekalian juga buat masalah untuk kakakku itu. Aku lihat dia sedih demi kau. Aku beneran puas. Sayang banget. Rebutan dengannya gitu lama. Malah dapatkan pria yang gak guna kayak kau. Sialan. Jangan marah, Kak Gaius. Aku bahkan sudah siapkan hadiah buatmu. Kau sudah lupa ya? Aku ini gak punya kelebihan, tapi punya kesadaran atas keamanan diri. Kalau para penggemarmu tahu suara bintang mereka hancur gak bisa nyanyi lagi, apa yang bakal mereka pikirkan? Jangan buru-buru. Ini cuma cadangan. Aku masih punya cadangan yang lain. Dasar wanita hina. Gaius, kalau aku menderita, kau jangan harap bisa hidup enak. Palingan, kita mati bersama-sama. Aku sungguh gak ngerti, Wanda si bodoh itu, kenapa bisa suka kau? Bisa-bisanya menuliskan begitu banyak lagu buatmu. Tapi, dia bisa putuskan cerai denganmu. Berarti dia juga gak sebodoh itu. Pada akhirnya, hari ini kau bisa berakhir seperti ini. Karena ulahmu sendiri. Katakan saja. Kau mau apa? Gitu baru benar. Kak Gaius, kau tahu, menafkahi orang butuh banyak uang. Kasih aku 100 miliar. Kalau enggak,
Rasakan saja akibatnya. Baiklah. Aku janji padamu. Sekarang, menghilang dari hadapanku. Benar. Gitu baru anak baik. Kau tenang saja. Kalau aku aman, rahasiamu bakal aku simpan selamanya. Gimana pun, kau nggak ada hal yang pantas kurindukan. Kak Wanda, mahmu sakit lagi. Istirahatlah dulu. Penyusunan irama ini nggak buru-buru. Nggak apa-apa. Cuma penyakit lama. Tunggu selesai setel melodi ini. Nggak bakal lama. Wanda, kau kenapa? Nggak apa-apa. Cuma sakit mah. Penyakit lama. Kau bawa obatnya? Kau letakkan di mana? Botol obat warna coklat di dalam tas. Makan obatnya. Penyakit mah nggak boleh disepelekan. Aku bawa kau periksa ke rumah sakit ya. Ayo. Nggak apa-apa. Nggak perlu. Cuma butuh istirahat. Menurutlah. Dulu, dia juga gitu peduli padaku. Wanda, nanti kalau kau lagi sakit mah, aku bakal menemanimu. Gak bakal biarin kau kesakitan sendirian. Ayo ke rumah sakit. Wanda, Kenapa kau datang lagi? Wanda, aku menyesal. Aku memikirkanmu setiap hari. Aku gak boleh kehilangan kau. Tuan Gaius, tolong yang sopan ya. Aku sudah suruh Mimi pergi. Aku gak bakal bertemu dengannya. Kita mulai dari awal lagi ya. Apa kau masih ingat? Waktu kita menikah kau pernah bilang gak bakal tinggalkan aku selamanya. Ini salahku. Aku memang bajingan. Tapi 10 tahun ini, aku memang tulus kepadamu. Beri aku satu kesempatan lagi. Satu kesempatan saja. Apa gunanya katakan ini sekarang? Hubungan kita sudah berakhir. Gak berakhir. Mana mungkin berakhir? Wanda, kau cinta padaku. Kau cuma marah kan? Gini, kau pukullah aku. Marahi saja aku. Jangan gitu padaku. Gaius, kalau kau beneran cinta padanya, hal yang paling penting harus kau lakukan sekarang adalah minggir. Apa maksudmu? Kau nggak melihat dia kesakitan sekarang? 1 detik saja kau ganggu dia bakal lebih kesakitan. Cepat minggir. Gaius, cepat pulang. Ada masalah. Gaius, kau lihatlah. Kau lihatlah sendiri. Inilah nilai yang kau bawakan buat merek kami. Berita negatifmu tersebar di mana-mana. Yang paling menakutkan, kau bilang tenggorokanmu rusak. Gak bisa nyanyi lagi. Internet sudah memboikot merek yang kau dutai. Saham kami sudah jatuh drastis karena kau. Kau tahu itu, ha? Gaius, dulu kami investasikan begitu banyak untuk membuatmu tenang. Karena kami percaya nilai bisnismu. Tapi sekarang, kau berselingkuh. Suaramu rusak. Kami bahkan gak bisa melindungimu. Meskipun kami mau. Bukan. Semuanya. Mengenai masalah ini, kami juga korban. Dulu Mimi mengancam Gaius dengan hal ini. Kami sudah langsung kasih dia uang tutup mulut. Berharap dia bisa sampai sini saja. Nggak disangka, dia serakah banget. Demi seorang wanita, kau menghancurkan reputasimu. Sekarang, orang itu malah yang menikahmu dari belakang. Pak Ferdi, pemegang saham sekalian, kasih aku waktu lagi. Yang dia bilang itu bohong semua. Mimi sengaja mau balas dendam karena masalah pribadi. Aku bakal segera selesaikan.
Selesaikan. Gimana mau selesaikan? Reputasimu sudah nggak ada lagi. Kerja sama kita sampai di sini saja. Uang kompensasi nggak boleh kurang sepeser pun. Kalau nggak, kita jumpa di pengadilan. Bukan Pak Ferdi. Pak Ferdi! Gaius, perusahaan bakal memulai proses evaluasi. Kau? Baiklah. Di mana dia sekarang? Bukannya ini Gaius bintang besar. Kenapa? Datang melihat kekonyolanku. Melihat kekonyolanmu? Kau mencelakaiku sampai begini, aku datang melihat kekonyolanmu. Aku mencelakaimu? Kak, bukankah kita saling memanfaatkan? Kau menginginkan tubuh dan kecantikanku. Aku mengincar uang dan ketenaranmu. Memangnya kau lebih suci dariku? Kenapa? Sekarang kau sudah bermasalah. Kau mau salahkan semua padaku? Bukankah kau sudah berjanji padaku bakal simpan rahasia itu? Kenapa masih mau menyebarnya? Kau tahu nggak? Kau sudah hancurkan aku. Memangnya kenapa? Aku nggak punya apa-apa lagi. Lalu untuk apa kau punya? Tahu kenapa aku tinggal di tempat kumuh ini? Semua pria bajingan itu sudah melarikan semua uang yang kumiliki. Aku sekarang bahkan gak sanggup beli arak bagus. Kenapa? Kau sudah senang? Kau tunggu saja. Surat gugatan dariku. Aku bakal menjebloskanmu ke penjara. Cek. Memang buatanmu paling enak. Makasih. Lambungmu sakit, harus makan yang panas seperti bubur ini. Kedepannya, aku selalu hangatkan di panci, gak peduli seberapa malam kau pulang. Gaius, lihat lagu baru yang kutulis buatmu. Lagu ini bakal populer. Wanda, cepat lihat lagu baru yang kutulis buatmu. Lagu ini pasti Bakal populer. Gaius, konser besok kau pakai jas abu-abu muda ini. Pakai dasi warna biru tua ini. Ini? Setelah ibu pergi, aku merasa cinta di dunia ini. Mungkin hal yang paling palsu di dunia ini. Juga hal yang paling kejam. Kedengaran indah, tapi bisa menghancurkan seseorang dengan mudah. Aku pernah bersumpah, aku gak bakal mengulangi kesalahannya. Juga gak bakal titipkan kebahagiaanku kepada seseorang. Tapi Gaius muncul. Suaranya
Sama seperti tatapannya melihatku, tulus dan hangat. Naluriku menolak. Takut setelah kehangatan ini hilang, aku akan terjerat di kegelapan lebih dalam. Sampai hari itu, aku gak sengaja tahu, dia menolak kesepakatan mengiklankan merek piano yang terkenal dengan bayaran besar demi aku. Saat itu, Gayus, kau pikirkanlah lagi demi tim kita ya. runtuh perlahan. Cuma sebuah iklan, cuma main game saja. Bayarannya bisa buat kau hidup enak beberapa tahun. Gak perlu pikirkan, aku sudah janji sama Wanda gak main piano. Apa nggak bisa kau pikirkan lagi? Anggap aku mohon kau ya. Aku sudah bilang aku gak mau. Kebaikannya teliti banget. Setiap pulang kerja, dia bakal menunggu duluan di bawah gedung. Gak peduli seberapa sibuk dia, bakal selalu bawakan bunga yang khusus dia pilihkan buat aku. Setelah tahu aku sering sakit mah, dia diam-diam menyiapkan semua obat buatku dan berpesan padaku sesuai kategorinya. Kehangatannya sedikit demi sedikit masuk ke dalam hidupku yang dingin dan waspada. Mungkin saja cinta gak semua kayak ayah. Mungkin saja aku beneran boleh coba percaya sekali saja. Aku pikir kami bisa terus hidup seperti ini sampai kami tua. Aku tulis lagu buatnya, dia nyanyi buatku. Kami saling mendukung, saling menolong. Tapi aku gak pernah menduga suatu hari dia menggandeng tangan wanita lain masuk ke rumah kami. Sedangkan wanita itu adalah Mimi, putri dari pelakor itu. Sejak hari itu, rumah bukan rumah lagi. Dia sudah lupa janjinya gak menyentuh piano. Lupa ketakutanku kepada piano. Kelembutan yang seharusnya milikku, dia berikan semuanya kepada Mimi. Di rumah ini dipenuhi oleh tawa dan jejaknya. Sedangkan pembiaran dia membuatku menjadi orang luar sepenuhnya. Setiap kali melihat mereka bersama, aku seperti melihat pemandangan 20 tahun terulang lagi. Ibu, maaf. Aku masih saja mengulangi kesalahanmu. Gayus! Bukankah kau pernah bilang mau buat dia jadi manusia paling bahagia di dunia ini? Bukankah kau bersumpah gak bakal biarin dia terluka sedikit pun? Maaf. Wanda, aku harus gimana baru kau bisa maafkan aku? Benar. Bros. Asal aku bisa dapatkan bros yang sama persis. Dia pasti bisa melihat ketulusanku. Wanda, tunggu aku dapatkan bros yang sama persis. Kita bakal bisa bersama. Bakal bisa bersama lagi. Mau kemana? Kau segera tahu. Kau Wanda, bersiaplah. Kejutan! Makasih semuanya, makasih. Wanda, selamat ya. Ken, kau sudah menghabiskan uang. Kenapa kasih aku hadiah lagi? Ini... Aku sudah cari orang buat perbaiki. Aku rasa harusnya dia menemanimu. Menyaksikan setiap momen berhargamu. Seperti yang ibumu harapkan. Ken, makasih. Aku beneran gak tahu gimana berterima kasih. Nggak perlu. Wanda. Gimana kau bisa masuk? Wanda. Aku mau bicara berdua denganmu. Cuma 10 menit. Bisa nggak jangan ganggu aku lagi? Aku sudah tahu aku salah. Aku datang minta maaf. Lihatlah.
Aku sudah beli bros yang sama persis. Aku tahu kau peduli sama bros ini. Aku berikan ini kepadamu lagi. Bisa nggak kita mulai dari awal? Ini peninggalan ibuku buatku. Bukan pengganti yang bisa dibeli sembarangan. Bukan, aku gak bermaksud begitu. Aku cuma mau kasih tahu kau. Aku bersedia gunakan segalanya buat menebus. Gaius, kenapa kau masih belum mengerti juga? Yang hancur bukan cuma bros, tapi masa lalu kita dan kepercayaan. Yang kau beli cuma sebuah produk. Sedangkan yang ibuku tinggalkan buatku adalah sebuah kerinduan. Lagi pula, Ken sudah perbaiki bros ini buatku. Kau jangan ganggu aku lagi. Tuan Gaius silakan pergi. Tunggu. Aku gak ngerti. Jelas-jelas kita pernah saling mencintai. Hari-hari kita saling mendukung itu. Apakah semua itu palsu? Kau sekarang kenapa cuma ingat keburukanku? Cuma ingat kesalahanku? Aku bukan cuma ingat keburukanmu, tapi semua kebaikan itu sudah kau hancurkan sendiri. Iya, aku salah. Aku gak seharusnya biarin dia mendekat. Aku gak seharusnya mengabaikan perasaanmu. Tapi aku dan Mimi gak ada apa-apa. Aku gak beneran mengkhianatimu. Kenapa gak kasih aku satu kesempatan lagi? Gaius, kau sampai sekarang masih menutupi keegoisanmu. Apa harus sampai akhir baru termasuk berkhianat? Baiklah, kalau gitu kasih tahu aku. Waktu kalian main piano, di hadapanku di rumah. Waktu kau mengusirku dari perusahaan demi dia. Waktu kau biarkan dia mendekatimu. Aku ini apa? Kau tahu aku bisa sedih. Tapi kau tetap melakukannya. Bukankah begitu? Aku beritahu. Ini lebih menjijikkan dari pengkhianatan sesungguhnya. Aku gak terpikir ini semua bisa membuat kau menderita. Tapi Wanda, kau harus percaya. Yang aku cintai adalah kau. Tuan Gaius, Wanda sudah bicara jelas banget. Kau harus pergi. Ini urusanku dengannya. Apa hakmu campur tangan? Karena dia calon suamiku. Gak mungkin. Gak mungkin. Wanda, kau bohongi aku. Kau lagi marah sama aku, iya kan? Gaius, jangan keterlaluan. Dulu waktu kau Wanda gitu baik padamu, kau gak menghargai. Sekarang pura-pura kasihan. Mau kasih lihat siapa? Benar. Kau melihat Kawanda sudah menemukan kebahagiaannya, sedangkan kau malah hancur belur. Jadi kau nggak terima, kan? Bukan gitu. Wanda, bukan gitu. Masalah kemarin itu, semua salahku. Kasih aku kesempatan lagi. Ya. Aku sudah kasih kau banyak kesempatan. Tapi yang kau pilih selalu bukan aku. Gimana dengan kau? Kau terus bilang kau mencintaiku. Tapi berbalik malah masuk ke pelukan orang. Kita baru bercerai beberapa hari. Kau malah tunangan dengannya. Akhirnya kau sudah mengatakan isi hatimu. Kau bukan menyesal. Kau cuma gak rela. Kau gak rela aku pergi darimu dan hidup lebih baik. Gak rela aku gak berputar mengitarimu lagi. Bukan gitu. Gaius. Kau gini, aku menyayangkan banget. Tapi waktu kau terus memilih Mimi, kita sudah berakhir sepenuhnya. Kalau hari itu aku gak bawa Mimi masuk, apakah kita... Gak ada kalau. Kita pisah dengan baik-baik. Tuan Gaius mohon pergi. Kedepannya kalau dia nggak ada janji, jangan biarkan dia ganggu Wanda bekerja. Bocah, cepat pergi. Ayo. Kalau tahu gini, kenapa berbuat gitu? Maaf, sudah kasih kalian lihat aibku. Sudahlah, bubar.
Kau nggak apa-apa? Gak apa-apa. Aku cuma gak nyangka dia bisa datang sampai kemari. Dia tampaknya hancur banget. Itu semua akibat ulahnya sendiri. Wanda, tadi kau bilang aku calon suamimu. Ken, kau tahu, aku sekarang... Aku ngerti. Aku bakal menunggumu. Ternyata kalau sudah berbuat kesalahan, gak bisa diperbaiki ya. Wanda, sejak kau menamai semua karyamu, ada banyak kritikus musik yang menafsir ulang semua lagu yang pernah kau tulis buat Gayus. Ada banyak orang bilang, merasa berbeda setelah mendengarnya. Emosinya jauh lebih dalam. Aku pikir, malam ini adalah milikmu. Kau sudah siap? Iya, aku sudah siap. Mari kita sambut tamu yang paling kita tunggu, Nona Wanda yang berbakat. Dan Tuan Ken dari media Cahastar. Selamat datang. Bu Anda lihat kemari. Gimana perasaanmu menghadiri upacara penghargaan Akbar sebagai individu untuk pertama kalinya? Bu Wanda, apa benar semua lagu Gayus adalah karya Anda sendiri? Dulu Anda bertahun-tahun di balik layar. Gimana perasaannya? Bu Wanda, gimana pandangan Anda tentang Gayus yang dicabut dari julukan penyanyi dan penulis lagu terbaik? Terima kasih sudah peduli padaku. Hari ini aku di sini sebagai seorang musisi dan berbagi musik dengan semua orang. Nona Wanda, netizen menilai lirik karya Anda yang baru dirilis sepertinya menyiratkan pengalaman dulu. Apakah itu benar? Menurutku pesona musik bisa membuat orang teringat dengan ceritanya. Saat mendengar sebuah musik, menemukan resonansi emosional, inspirasi karyaku dari kehidupan. Tentu saja juga bakal melayani hati semua pendengar. Wanda, Tuan Gayus, ini acara penting. Bukan tempat yang harus kau datangi. Bukankah itu Gayus? Kenapa dia sekarang jadi begini? Kudengar tenggorokannya rusak, perusahaannya hancur, lalu uangnya ditipu oleh seorang wanita. Kenapa dia masih berani muncul di sini? Keluar sana! Keluar! Gayus, waktu kau bersinar dan dikagumi semua orang, pernahkah kau berpikir bisa gini? Gayus, kita jangan ribut. Kau pergilah. Wanda, aku cuma mau datang melihatmu. Mau bilang maaf padamu. Kau sudah lihat, aku sekarang baik. Kau jaga dirimu. Apa ini akhir dari kita? Wanda! Atas dasar apa hidupmu lebih baik? Wanda! Atas dasar apa hidupmu lebih baik? Kau menghancurkan segalanya milikku. Yang aku nggak dapat, jangan harap kau dapatkan.
Wanda, kali ini gantian aku melindungimu. Gaius! Gaius! Bertahanlah. Ambulans! Panggil ambulans! Gaius! Gaius! Untungnya cepat diantar ke rumah sakit. Nyawanya terselamatkan. Tapi tikamannya terlalu dalam. Melukai organ dalamnya. Butuh waktu yang lama buat pulih dan pengobatan. Makasih dokter. Aku bakal bayar biaya selanjutnya. Kami sudah berusaha. Dia sudah sadar. Emosinya sudah stabil. Kalian boleh masuk melihatnya. Tapi jangan terlalu lama. Baiklah, makasih dokter. Wanda, Mimi sudah dibawa pihak polisi. Bukti dia menikam orang sudah sangat kuat. Bukti penipuan akademis dan dia mengambil semua aset perusahaanmu sudah kuserahkan pada polisi. Tentang kerugian perusahaanmu bisa dipulihkan melalui jalur hukum. gak disangka. Pada akhirnya dia yang melukaiku gini. Kau juga yang balaskan dendam buatku. Apa ini sepadan? Yang penting kau gak apa-apa. Sebenarnya, kalau kau nggak menghadang, Wanda juga nggak bakal kenapa-kenapa. Kau anggap saja aku terlalu percaya diri. Wanda, maaf. Aku yang buat kau kecewa terhadap hal indah seperti cinta. Terima kasih semuanya. Penghargaan ini bukan cuma punyaku, juga milik musisi yang kukuh pada orisinalitasnya. Dulu aku mengira musik adalah pelarianku dari kenyataan. Topeng buat aku menyembunyikan diriku sampai aku kehilangan segalanya. Aku baru sadar, musik bukanlah bayangan seseorang. Ini adalah suaraku, nyawaku. Aku mau berterima kasih pada ibuku. Dia gunakan nyawa beritahu aku apa itu harga diri. Terima kasih juga pada orang yang pernah melukaiku. Mereka yang membuatku berdiri lebih tegak, lebih stabil. Tentu saja, aku mau berterima kasih juga pada orang yang sudah mendukungku dan percaya padaku. Kalian yang mengajariku kalau aku pantas dicintai. Terakhir, aku mau kasih tahu orang yang sedang di masa kelam. Kau harus percaya pada dirimu sendiri. Karena kau jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan. Sampai aku kehilangan segalanya, aku baru sadar. Musik bukanlah bayangan seseorang. Ini adalah suaraku, nyawaku. Selamat. Aku mau berterima kasih pada ibuku. Dia gunakan nyawa beritahu aku apa itu harga diri. Aku juga mau berterima kasih. Semoga kau bahagia.